Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis ketiga pada UMKM pengecoran logam Bapak Jito yang beranggotakan ada Alfian Gus Mahendra, saya Anissa Julianingrum, dan ada rekan saya Lutfina Nurul Shipa dan Nadira Nur Hanifah. Latar belakang UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Salah satu karakteristik umum dari UMKM adalah tingginya angka pada kecelakaan dan cedera kecelakaan kerja. Hal tersebut lebih sering terjadi pada perusahaan berskala kecil atau UMKM. Namun, sebagian besar UMKM masih tidak menganggap K3 sebagai prioritas dan menganggap penerapan K3 sebagai biaya. Padahal, jika terjadi suatu kecelakaan kerja saja akibat rendahnya penerapan K3, ini bisa menjadi bencana keuangan bagi UMKM. Maka dari itu, sangat penting bagi sektor UMKM untuk menerapkan K3 guna membangun bisnis yang produktif, aman, dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lutfina Nurul Shifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Setelah kami melihat video yang terdapat di situs YouTube mengenai proses pengecoran logam di UKM Bapak Jito, kami merumuskan beberapa masalah yang terdapat di sana. Yang pertama, para pekerja terlihat tidak menggunakan APD. Di sini terlihat khususnya pada proses peleburan ini. Di sini ada tungku peleburan yang sangat panas. Suhunya bisa mencapai 800 hingga 1.500 derajat Celcius yang tentunya sangat panas. Sehingga dikhawatirkan apabila pekerja tidak menggunakan APD akan terkena percikan panas dari proses peleburan tersebut. Kemudian di sini terlihat bahwa di sekitar area kerja tidak terdapat rambu K3 atau safety sign sama sekali. Padahal rambu K3 sangat berguna bagi para pekerja maupun tamu yang datang, sehingga mereka setidaknya mengetahui apa saja yang harus dipatuhi atau diwaspadai. Kemudian di sini ada salah satu gambar pekerja dengan posisi tubuh yang membungkuk dan juga jongkok. Nah, postur seperti ini dinilai kurang menerapkan prinsip ergonomis dan juga menyebabkan nyeri otot, pegal-pegal pada punggung, dan juga kebas pada kaki jika dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada analisis dan juga pembahasan. Di sini ada metode. Nah, metode yang digunakan dalam pengecoran di UMKM Bapak Jito ini adalah sandcasting. Sandcasting merupakan salah satu metode pengecoran dengan proses pembentukan bedak kerja dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir. Baik, segitu saja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, di sini saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan tahap pengecoran. Yang pertama adanya pembuatan cetakan, di mana kita membuat cetakan itu sendiri dengan membentuknya. Yang kedua peleburan logam, di mana peleburan logam menjadi bahan dasar yang kita akan buat di dalam cetakan tersebut. Yang ketiga pola timbun oleh pasir di dalam cetakan, yang di mana di situ bisa menjadi pendinginan secara berkala. Yang keempat memadatkan pasir. Yang kelima cetakan diberi tepung. Yang keenam membuat lubang pada cetakan, di mana untuk lebih dapat mengeluarkan pori-pori keluar. Yang ketujuh pola dikeluarkan dari cetakan. Yang kedelapan mengisi rongga cetakan dengan logam cair. Yang kesembilan melepaskan cetakan pasir. Yang ke-10 finishing. Dan yang ke-11 adanya hasil produk yang telah jadi. Nah, di sini adanya analisis K3. Yang pertama adanya APD. Sebagian APD besar pekerja tidak menggunakan APD meskipun di lingkungan kerja terdapat ancaman bahaya seperti pada proses peleburan suhu penuangan mencapai 800 derajat Celcius. Yang kedua adanya rambu K3 di sekitar area kerja belum memiliki rambu mengenai K3. Nah, di sini kita akan membuat peranan penting untuk mencegah dan meminimalisirkan kecelakaan kerja serta mengingatkan pekerja atau tamu tentang potensi adanya bahaya dimanapun saat kapanpun. Yang ketiga adanya postur. Nah, hampir seluruh kegiatan dalam pengecoran logam dengan teknik sandcasting ini postur tubuh seorang pekerja membungkuk sembari jongkok. Postur tersebut dinilai kurang baik dan tidak menerapkan prinsip ergonomi yang kita telah pelajari.
dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi dan usulan perbaikan. Yang pertama, menyediakan APD. Apa saja sih APD yang diperlukan sewaktu bekerja dalam UMKM Bapak Jito ini? Yang pertama itu adalah face shield. Face shield itu merupakan pelindung wajah, melindungi secara wajah keseluruhan, dan wajib digunakan pada saat operasi peleburan logam. Percikan bahan tersebut bisa melayang bahkan mengenai wajah kita sendiri. Dan selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah masker. Masker dibutuhkan untuk melindungi alat pernafasan diri terhadap sumber-sumber bahaya di udara tempat kerja seperti kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Selanjutnya pakaian kerja tahan api. Berfungsi sebagai pelindung seluruh badan dari radiasi panas atau percikan material-material tajam dan panas dari logam tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah sarung tangan tahan api. Sarung tangan tahan api ini berfungsi untuk melindungi tangan kita sendiri dari percikan-percikan ataupun dari logam panas tersebut. Nah, selanjutnya apa? Sepatu pelindung. Menggunakan sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dari tusukan benda tajam ataupun bahan kimia lainnya dan juga melindungi dari percikan-percikan ataupun kena logam panas yang akan kita tuangkan atau kita cetak tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah memasang rambu-rambu K3 safety sign. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 14 huruf B, pengurus diwajibkan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terpajang menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan peregangan badan. Kenapa melakukan peregangan badan diperlukan? Jika kita melihat lagi di UKM pengecoran Bapak Jito ini, hampir sebagian besar proses pengerjaannya itu berada dalam posisi jongkok. Seringkali membuat nyeri otot, pegal-pegal pada otot pinggang dan punggung, dan tak jarang kaki juga merasa kebas. Oleh karena itu, peregangan dibutuhkan saat bekerja ataupun di jam istirahat. Peregangan dianggap mampu untuk meningkatkan fleksibilitas otot peregangan tubuh dan membantu melancarkan sirkulasi darah, membuat badan lebih terasa rileks, dan meredakan nyeri otot, serta mengatur peredaran darah lebih lancar dan mengurangi yang namanya penyakit jantung. Sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih bersemangat dan meningkatkan produktivitas. Nah, setelah banyak dibacakan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar UMKM masih tidak menganggap K3 tersebut sebagai prioritas dan menganggap penerapan K3 sebagai biaya. Padahal jika terjadi satu kecelakaan kerja, maka akibat dari rendahnya K3 tersebut bisa menjadi bencana keuangan bagi UMKM. Maka dari itu sangat penting bagi sektor UMKM untuk menerapkan K3 guna untuk membangun bisnis yang produktif, aman, dan sehat. Nah, oleh karena itu, usulan dan saran perbaikan ini jika bisa diterapkan di UMKM Pak Jito, maka akan membuat UMKM-nya lebih sehat dan nyaman, serta meningkatkan produksinya lebih lanjut. Oleh karena itu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.